Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Pak Ahdan di semester kedua ini, yaitu masih ke pembahas. Selama 2 minggu kita tidak bertemu setelah kalian menerima rapot libur 2 minggu. Bagaimana kabarnya selama liburan? Alhamdulillah kalau sekalian baik-baik saja. Di pelajaran akidah yang semester kedua ini, yaitu kita akan belajar dari bab 6 sampai akhir. Kalau biasanya di pelajaran yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, kurikulum yang lalu, mesti diawali dengan kalimat thayyibah. Sementara di sini kita diawali dengan Asmaul Husna nanti, ya. Saya mohon tetap dalam keadaan sehat walafiat dan menjaga kesehatan dan tetap menjaga dengan 4M. Kalau pemerintah menggaung-gaungkan 3M, ini Pak Ahdan mengajak kalian untuk ke arah 4M. 4M itu apa? Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Tapi harapan Pak Ahdan bukan hanya mencuci tangan, rajin berwudu. Jaga berwudu, wudunya yang sempurna. Ya, wudunya yang sempurna. Sempurna dalam artian, kenapa Pak Ahdan wudu yang sempurna? Ya, sampai hidung, mulut, hidung, telinga, dibasuh, dibersihkan, ya. Kalau kalian rajin berwudu, otomatis setan juga akan takut. Ya. Kedua, kalau keluar rumah pakai masker. Ketiganya, menjaga jarak dengan teman. Kalau kalian bermain, main tidak terlalu dekat banget lah, dari jarak. Keempatnya, ini kalian harus saling mencintai dan menghormati orang tua, agar kalian semua menjadi anak soleh dan solihah. Sekarang kita kembali jadi pesan Pak Ahdan dari keempat M, yang M keempat, yaitu menghormati orang tua. Ya, menghormati dan menyayangi orang tua, agar di kemudian kelak menjadi anak yang soleh dan solihah yang dibanggakan sama orang tua. Sekarang kita di pelajaran ini, kalian akidah kelas 3 semester kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Kabir dan Al-Azim. Asmaul Husna kalian udah tahu, yaitu berasal dari dua kata, asma dan husna, ya. Asmaul Husna berasal dari kata asma dan husna. Asma sendiri artinya nama-nama, yaitu namanya di sini ke arahnya nama-nama Allah. Husna, nama husna artinya baik. Jadi kalau kalian namanya punya teman yang namanya Husna, berarti dia baik. Orang tua mengharapkan jadi anak yang baik. Jadi kalau kita gabungkan, Asmaul Husna, artinya nama-nama Allah yang baik. Kalian udah tahu nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, jumlahnya ada 99. Di kelas 2 yang lalu kalian udah tahu
bagi orang yang menghafal Asmaul Husna, hafal bukan dari lisan saja, diamalkan, nanti akan masuk surga. Ya. Sekarang Asmaul Husna di pertemuan hari ini, ya, kita akan belajar yaitu Al-Azim dulu. Ya, Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Asmaul Husna Al-Azim. Asmaul Husna Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Agung itu bisa tinggi. Nah, jadi sama dengan harapan teman kalian. Ada yang namanya Agung kan? Nah, itu orang tuanya mengharapkan dia menjadi anak yang berperilaku yang tinggi. Ya, anak kelas 3 ada yang namanya Agung kan? Ya. Jadi orang tuanya mengharapkan bukan ya perilakunya yang baik, bisa menjadi contoh yang insya Allah. Ya. Jadi kalau di buku kalian, contoh Allah bersifat agung, diciptakanlah pencernaan manusia. Pencernaan manusia. Pencernaan manusia itu dapat mengolah, menghancurkan dari makanan kalian, bisa jadi lumat keluar dari yang masuk ke mulut kita, agak kasar dikunyah di mulut, tapi akhirnya masuk ke keluarnya bisa jadi lembut. Itu alangkah, ya. Sekarang tahukah kalian ciptaan Allah yang paling agung selain dari pencernaan itu? Kalian bisa melihat di alam sekitar kita. Allah yaitu zat ciptaan Allah yang di alam semesta ini ada gunung, ada itulah sebagai bukti Allah itu maha agung. Ada gunung, ada langit, ada bumi seisinya. Itu ciptaan Allah yang maha agung, menandakan Allah maha agung. Jadi seorang muslim, seorang mukmin harus meyakini Allah itu maha agung. Kalau tidak meyakini, akan berkurang akidah kalian. Seperti halnya di surat Al-Baqarah ayat 255. Kalau Pak Dan salah, nanti kita buka lagi, yaitu di ayat kursi, diakhiri Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di akhir ayat itu ada kata-kata Al-Azim. Ayat kursi, alat kiraan kalian ayat kursi itu menandakan dalil bahwa Allah itu Allah maha agung, Al-Azim. Ada dalil yang lain nanti parah itu. Sekarang bukti selain dari itu, bukti Allah bersifat Al-Azim. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kedua, manusia bahwa Allah itu menentukan nasib dan takdir setiap manusia tidak sama. Tidak samanya seperti apa? Yaitu nasib dan takdir
manusia ada yang dinasibkan, ditakdirkan besoknya ya, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang gemuk, ada yang badannya krempeng ya, tapi manusia harus berusaha semaksimal mungkin. Ada yang berkulit hitam, ada yang rambutnya keriting ya, itu adalah takdir Allah kepada manusia. Terus kalau di sini Pak Adan menyebutkan menentukan perbedaan bahasa, perbedaan, ada ini Pak Adan ngetiknya salah, perbedaan, menurut ngetiknya jadi perbedaan. Nah, ada istilah bahasa, ada warna kulit. Tadi Pak Adan sampaikan warna kulit sama ada yang di wilayah kita ada yang hitam, ada yang ya sawo matang gitu. Tidur dan mimpi bahwa Allah akan menentukan petunjuk setiap umat ya. Dari sini nanti Pak Adan di akhir pembelajaran, setelah kalian mendengarkan penjelasan Pak Adan ini, saya mohon kalian buat suatu tulisan, yaitu selain Pak Adan sebutkan tadi, buatlah suatu tulisan, nah, ditulis bukti Allah itu bersifat azim. Cari, kalian lihat di alam semesta ini selain dari yang Pak Adan sebutkan itu, nah, sebisa mungkin lebih dari 2, 3. Nah, dilihat kalian lihat alam semesta di alam sekitar kalian, bukti bahwa Allah itu maha mempunyai sifat al-azim. Nah, pesan Pak Adan ya, setelah kalian belajar ini bisa mengamalkan ya, Allah itu bersifat al-azim. Jadi kalian tidak ke arah ke sombong. Maka yang paling azim, yang paling agung, yang paling besar itu hanya Allah, zat yang maha pencipta. Itu ya. Jadi setelah ini Pak Adan tutup dari sini. Sekian dulu atas perhatiannya. Pak Adan ucapkan terima kasih ya. Pak Adan tutup dengan bacaan hamdalah. Kita akhiri pembelajaran ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.